saya butuh uang yang untuk menghidupi kehidupan, sehingga dia menghalalkan segala macam cara termasuk menjadi bagian dari bekerjanya judi online. Iya. Ketika dia berselancar di sosial media, kemudian masuk, tiba-tiba kan suka muncul tuh Iya. iklan gitu, kemudian dia klik, algoritma jalan tuh. Hampir tiap hari kemudian dia muncul tuh di timeline-nya dan dia penasaran, kemudian dia Akhirnya akhirnya coba-coba. coba-coba. Karena tekanan yang kuat secara psikologis menimbulkan situasi uncertainty, ketidakpastian dan ketidaknyamanan, anxiety. Kehampaan yang menimbulkan situasi tidak nyaman, tidak pasti itu lebih-lebih akan menjadi lebih eksplosif kalau tanpa ada yang disebut dengan nilai religiusitas. Akhir-akhir ini judol bukan lagi isu pinggiran, judol masuk ke rumah-rumah lewat ponsel, merusak ekonomi keluarga, menyelinap secara senyap, memanfaatkan algoritma, iklan dan celah literasi digital kita. Di podcast hari ini kita akan membahas tentang ancaman senyap judi online. Pembahasan kita tentunya diawali dengan pertanyaan, mengapa fenomena ini meledak begitu cepat? Lalu bagaimana kesiapan negara terhadap isu ini? Kita sudah kehadiran narasumber yang sangat tepat dalam membahas podcast hari ini. Sudah bersama kita Profesor Gun-Gun Herianto, Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi dan Politik, dan sebagai seorang pakar komunikasi. Selamat datang, Profesor. Ya, terima kasih Mbak Salma. Sudah hadir di sini, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Prof? Kabar baik? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, kabar saya juga baik. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, apa kabar ruang digital Indonesia saat ini? Ya, kabar ruang digital ada yang positif, ada yang negatif ya. Ini biasa dalam komunikasi itu ada perspektif yang selalu melihat digital itu punya potensi-potensi masalah, tapi juga sekaligus melihat ruang digital itu punya potensi untuk dioptimalisasi demi kebaikan atau kebermanfaatan. Contoh ya, yang untuk bermanfaat kan bisa misalnya edukasi lewat digital, kreativitas, inovasi, kemudian jejaring sosial yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dibangun lewat digital. Ya, tetapi juga punya potensi masalah. Contohnya misalnya cyberbullying, doxing, kemudian kalau kita lihat juga banyak hoax, hate speech ya. Ini semua adalah ragam dinamika yang harus dicermati dengan bijak oleh para netizen. Ingat, kenapa Michael Houben menyebutnya netizen atau citizen on internet? Karena internet user itu punya hak-hak sipil politik yang sama dengan citizen pada umumnya, seperti diantaranya adalah freedom. Ya, freedom, misalnya freedom of expression. Semua orang kan dengan keberadaan sosial media dia bisa menyalurkan ekspresinya, tetapi ingat kebebasan selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Yeah. Makanya Mbak Salma kalau kita lihat ada undang-undang, ya kan, seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang 40 tahun 99 untuk pers, ada Undang-Undang 32 tahun 2002 untuk penyiaran. Semua ini adalah perangkat yang dipakai untuk membatasi supaya kebebasan itu on the right track dalam konteks penyalurannya. Oke, gitu. tapi spesifik kita membahas hari ini judi online. Judi ini online. berarti dampak negatif dari ruang digital tadi. Ya. Kita tahu judi online ini tadi seperti saya sudah sampaikan sebagai ancaman senyap, Ya. gitu ya. Ancaman senyap ini kalau Prof bisa elaborasikan apa yang membuat judul ini sebagai masuk menjadi kategori ancaman komunikasi yang tidak terlihat, Ya. tetapi sangat destruktif. Ya, karena penyebarannya itu kan nyaris dengan keberadaan internet yang masif dan eksesif. Ini kan penetrasi internet di Indonesia sangat tinggi sekali. Mungkin bisa lihat data We Are Social atau lihat datanya APJI, itu kan tingkat penetrasi internet tinggi sekali. Nah, pada saat jejaring di sosial media, jejaring di online itu masif dan bahkan eksesif, salah satu yang harus diantisipasi adalah pergerakan hal-hal negatif yang luar biasa.
Contohnya adalah judi online ini. Kita harus mewaspadai pergerakan judi online di terutama berbagai lapisan masyarakat. Kenapa operasi ini disebut sebagai operasi senyap, ya, dan ancaman senyap? Karena kan kalau dulu judi yang konvensional itu butuh ruang tempat yang terbuka, seperti misalnya tempat orang berjudi di situ, datang ke situ. Kalau di digital kan bahkan itu bisa global loh, ya kan? Judi itu borderless, ya kan? Tidak hanya antar orang yang saling mengenal, bahkan warga global bisa terkoneksi pada satu jejaring judi. Sehingga kemudian kita sebut senyap, ya, karena orang bisa bermain dan mungkin tidak diketahui oleh bapaknya, ibunya, atau sahabat-sahabatnya, bisa aja dengan misalnya menggunakan akun yang mungkin tidak terdeteksi oleh circle-nya gitu. Nah, jadi bagi saya, Mbak Salma, persoalan judi online ini perlu diwaspadai bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh keluarga, oleh para pegiat literasi digital gitu ya, termasuk juga oleh mereka yang peduli pada masa depan anak-anak muda yang jangan sampai terpapar bahkan punya addiction, kecanduan pada judi online. Karena gini, prinsipnya itu ada namanya penularan. Judi itu bisa menjadi perilaku kolektif loh. Iya. Dalam bahasa teori itu ada namanya teori the contagion theory ya, dari Gustav Le Bon. Itu bicara bahwa perilaku kolektif itu bisa menular, ya. Contoh misalnya melalui ikatan emosional dan lemahnya literasi, sehingga kemudian orang melakukan sesuatu tanpa kesadaran dirinya, melainkan larut dalam perilaku kolektifnya. Itu yang istilahnya dalam konsep akademik the individuation. Nah, jadi si individu larut dalam perilaku orang lain, kolektif, dan dia kemudian berada di pusaran itu tanpa kemudian memiliki kesadaran. Gitu. Bukan hanya peran pemerintah, tetapi peran individu untuk memahami kalau judul ini berbahaya itu sangat penting ya, Prof. Sangat penting, Mbak Salma. Kenapa? Karena kan ini peran nggak mungkin hanya ditangani oleh pemerintah. Pemerintah itu punya keterbatasan juga gitu ya untuk menjangkau area-area yang mungkin bisa saja begitu cepatnya. Yeah. Ruang-ruang digital ini kan selain masif tadi ya, itu juga hampir memapar seluruh kalangan. Mulai dari orang tua, dewasa sampai anak-anak. Yeah. Nah, pertanyaannya adalah apakah seluruh warga negara bisa dijangkau oleh pemerintah? Kan ada ruang-ruang private, ruang-ruang yang mungkin bisa diaksesnya itu oleh keluarga atau teman dekat. Ya, seperti misalnya Mbak Salma punya adik, dia bisa aja memantau sampai intens ya dalam aktif keseharian, atau ibunya atau bapaknya. Nah, jadi peran yang disebut dengan self censorship di diri si individu, kemudian yang kedua adalah bagaimana mekanisme ketahanan keluarga. Karena ketahanan keluarga itu sebagai basis awal dari ketahanan negara. Misalnya bagaimana orang tuanya mengingatkan bahaya judi online, tidak memberi akses berlebihan pada anak di bawah usia 16 tahun untuk bermain sosial media tanpa kemudian pendampingan. Kemudian juga harus mewaspadai bagaimana pergerakan si anak kita atau misalnya keluarga kita ketika misalnya ada indikasi-indikasi mengarah pada hal-hal yang berbahaya seperti terkoneksi pada judi online. Gitu. Karena sebenarnya gejala-gejalanya bisa dideteksi gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang itu digital itu kan ada yang namanya algoritma ya, Prof ya. Betul. Ada algoritma, kemudian ada iklan yang menyelundup tanpa kita sadar. Bahkan sampai ada data-data kita yang bocor sehingga SMS terkadang masuk pinjol-pinjol. Tapi kalau kita berbicara lagi lebih luas lagi, ada juga buzzer-buzzer judol, Prof. Ya. Buzzer judol artinya kan industri ini tuh sudah menjadi judol ini artinya sudah menjadi ruang industri. Ya. Karena sudah begitu
besarnya bahkan sampai ada influencer. Ya, setuju. Jadi ada 3 hal yang harus diwaspadai. Pertama, judi ini sudah memiliki infrastruktur atau ekosistemnya sendiri. Judi online ya maksud saya. Dia sudah ngebentuk ekosistemnya. Nah, pada saat ngebentuk ekosistem, berarti kan ada industri di situ tuh. Dia tahu persis ada market, ada demand, ada supply-nya. Iya. Makanya kemudian ekosistem ekonominya luar biasa kan, pusaran uang di judi online itu begitu besar. Sehingga udah pasti itu ada yang disebut dengan para pemain besar yang masuk ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diwaspadai selain ekosistem adalah mereka yang meresonansikan para pemain ini, baik pemain besar maupun pemain kecil. Biasanya adalah para influencer atau para buzzer yang kemudian terus menggaungkan, menggemakkan situs-situs tertentu. Dan ini mungkin saja ada transaksi juga di situ. Sehingga kemudian ada dorongan untuk terlibat dalam proses judi. Nah, yang ketiga yang harus diwaspadai juga adalah para pemain ya, atau mereka yang berjudi di online. Ini perlu ketegasan hukum, perlu juga penguatan literasi, sekaligus juga perlu ada upaya mengkanalisasi ruang-ruang digital yang lebih kreatif supaya kemudian energi untuk hal yang negatif seperti judi online itu bisa tersalurkan ke yang lainnya. Itu. Artinya saya khawatir nih Prof melihat fenomena ini, algoritma, kemudian buzzer dan lain variabel yang lainnya tersebut tadi bisa menormalisasi judul ini sehingga masyarakat akhirnya menjadi terbiasa tentang judul ini, Prof. Apalagi kalau kita coba bandingkan dengan judi konvensional, orang kalau judi di pinggir jalan secara konvensional itu bisa ditangkap, Prof, sama polisi. Tapi kan kalau judul ini orang casual aja, maaf ya, bisa jadi antara pengemudi ojol itu kan ada yang sedang main, bahkan secara frontal aja bilang, yes, alhamdulillah hari ini dapat slot dan lain-lain. Itu kan artinya kan ada gap, ada ruang yang belum tersentuh gitu dari pemerintah. Kira-kira apa, Prof, melihat fenomena ini? Ya, ini kan realitas yang kemudian terjadi hari ini, ada upaya menormalisasi. Nah, ini yang harus tidak boleh dibiarkan gitu. Artinya judi ya judi gitu ya. Jadi ketika misalnya orang main slot jangan dibiarkan, atau misalnya ketika dia terafiliasi gitu ya, anak, istri, atau misalnya saudara, atau misalnya juga kalau pemerintah mendeteksi ragam situs ya, yang kemudian situs itu jelas-jelas judol, ya itu menurut saya jangan dinormalisasi sebagai sebuah lifestyle gitu. Tentu berbeda ya antara hal yang produktif, positif itu dengan masalah. Apalagi sekarang terfasilitasi tadi seperti Mbak Salma sampaikan lewat algoritma. Bahkan mungkin fenomena echo chamber-nya itu yang menguatkan. Echo chamber ya. Dengan algoritma orang kemudian menguatkan larutnya individu dalam perilaku kolektif tadi. Kenapa? Karena dia tanpa sadar satu kali klik maka dia akan dikasih asupan terus situs online yang lain, situs judi online yang lain, yang mungkin semakin menambah bobot dia menjadi pemain kelas berat nanti. Nah, hukum algoritma itu kan begitu kan. Jadi pada saat satu klik dia akan terus memberi feeding pada situs-situs lainnya. Apalagi pernah bermain judi di situ, maka dia akan dikenalkan juga pada link-link lainnya yang kemudian mungkin kelasnya lebih berat lagi. Nah, ini yang disebut dalam akademik itu namanya social learning. Ya kan ada social learning teori, antara lain adalah copying, mengcopy perilaku dari orang-orang yang mungkin wah saya sukses nih begini gitu kan. Kemudian orang tertarik untuk mengcopy perilaku, copycat kan. Ada juga match dependent behavior. Jadi match dependent behavior itu gini. Saya merasa bahwa ketika saya meniru perilaku orang itu saya mendapatkan reward gitu. Ya kan? Nah, itu
akhirnya kemudian tidak merasa bersalah karena merasa bahwa apa yang dilakukan itu sudah seharusnya dia dapat gitu. Rewardnya maksudnya gimana, Prof? Ya reward itu ketika misalnya dia merasa bahwa dengan berjudi itu dia dapat sesuatu. Oh. Dan akhirnya kemudian dianggap biasa atau normal tadi. Oke, instant reward ya? Iya, instant reward seperti misalnya uang, popularitas dari Euforianya. euforia, ya kan itu kan bisa materi, bisa psikologis gitu. Itu bisa jadi reward. Dan match dependent behavior itu perilaku yang kemudian terjadi mengcopy perilaku para pemain judi online yang sudah mulai bertebaran gitu ya di online, kemudian dia tiru perilakunya sehingga dengan meniru itu dia merasa bahwa saya dapat sesuatu nih. Ya, baik itu materi ataupun misalnya prestis sebagai pemain piawai gitu di judi online, dan ketika dinormalisasi tidak ditegakkan hukum di situ, akhirnya oh ya biasa saja gitu, dan ini dianggap sebagai bagian dari perkembangan dunia digital hari ini gitu. Bagaimana, Prof, mekanisme judol ini beroperasi dalam ruang digital? Apakah ada rekayasa perilaku atau mungkin ada propaganda digital atau apa? Ini nggak bisa dinafikan bahwa ini kan saya udah bilang tadi, para pemainnya banyak pemain besar, bahkan bukan hanya lokal tapi global. Oke, berarti ini sudah menjadi international crime. Iya, itu international crime. Ya kan banyak kalau kita perhatikan misalnya hari ini beberapa situs judi yang dibongkar kan beroperasinya bukan hanya di satu negara, tapi lintas negara kan. Gitu. Tapi rata-rata operatornya mayoritas Indonesia, nah, Prof. itu WNI dia. itu, Prof. Nah, makanya kemudian kita kita harus prihatin. Jangan sampai kemudian besarnya populasi di Republik kita itu menjadi objek, ya bahkan menjadi korban dari bekerjanya raksasa-raksasa pemilik bisnis judi online yang sebenarnya memanfaatkan mudahnya akses, memanfaatkan lemahnya literasi, memanfaatkan kejahatan mereka dengan memanfaatkan para WNI untuk bekerja sebagai operator gitu. Literasi yang lemah di masyarakat, kebutuhan ekonomi yang menghimpit mereka, sekaligus ada kelemahan dalam memahami pekerjaan ini membahayakan dirinya, keluarganya atau bangsanya atau enggak gitu. Karena kan banyak orang yang ambil jalan pintas, ya kan Mbak Salma, lihat misalnya saya butuh uang yang untuk menghidupi kehidupan, sehingga dia menghalalkan segala macam cara termasuk menjadi bagian dari bekerjanya judi online. Misalnya dia bekerja sebagai operator ya di satu situs judi online, padahal pemainnya global misalnya. Nah dari situ kemudian muncul masalah apa? Ya dia yang kedeteksi, sementara man behind the webnya itu, yang situs-situs itu tetap aja nggak terjangkau. Itu yang disebut dengan missing link ya, dari proses melacak siapa sih sebenarnya ini pelaku judi online yang beroperasi di kita, bandarnya, itu gitu, bandarnya. Yang kita sering lihat itu kan yang ditangkap adalah mereka yang jadi operator kan gitu. Nah makanya kemudian kita butuh satu proses, bukan hanya sekedar refleksi sih sebenarnya, tapi lebih pada upaya mengurai masalah judi online itu melalui 3 tahap. 1, tahap identifikasi. Sebenarnya yang banyak masuk judi online ke Indonesia itu silahkan dipetakan mana aja gitu. Itu identifikasi. Kemudian yang kedua, proses untuk kemudian melakukan penegakan hukum pada mereka yang memang clear terdeteksi melakukan atau masuk ke dalam jejaring judi online. Nah yang ketiga, dalam jangka panjang kita perlu melakukan yang disebut literasi. Karena literasi itu kan kalau kita pakai Bernard Crick ya, Essay on Citizenship, itu kan komponennya 3, knowledge, skill, sikap. Jadi diisi dulu kepalanya, kemudian dia punya skill untuk mengkomparasikan sumber-sumber informasi, sekaligus dia attitude-nya diperkuat supaya kemudian lebih berpihak pada kepentingan rasio yang basisnya adalah rasio yang berpihak pada kepentingan emansipatoris gitu. Oke.
Artinya masalah judul ini adalah masalah yang sudah secara apa ya, Prof, bahasanya itu sistemik dan membutuhkan kolaborasi antar sektoral yang ada di pemerintah. Tidak hanya Menkomdigi, Kemendikbud juga, Iya. mungkin juga Kemensos. Dalam artian tadi melengkapi tiga teori, Iya. tiga hal yang Profesor Iya. sebutkan ya, secara knowledge-nya. Iya. Artinya kan pendidikan itu adalah penting, keluarga juga penting, lingkungan juga penting. Literasi informasi, literasi digital itu menurut saya adalah keniscayaan yang harus dimiliki programnya oleh hampir seluruh kementerian yang mengakses warga masyarakat. Kenapa saya bilang demikian? Karena begini ya, literasi informasi, literasi digital itu memang dimulai dari adanya gap. Satu, gap pengetahuan dari masyarakat awam, masyarakat berperhatian, dan masyarakat elit. Contoh ya, orang yang berpendidikan tinggi, misalnya seperti S1, S2, S3 itu berapa persen sih? Itu masuk kan dari sisi strata sosial, demografi itu pendidikannya tinggi. Kemudian yang SMA, kemudian yang di bawahnya lagi ya hanya lulus SD SMP, ya kan? Itu baru dari sisi pendidikan, belum lagi dari sisi pendapatan, belum lagi dari sisi misalnya sebaran wilayah, geografi. Tadi udah disebut Mbak Salma, ada yang mungkin di Papua, pegunungan, dengan yang di Jakarta, kan disparitasnya kelihatan tuh antara Provinsi Jawa dan non Jawa, atau antara misalnya urban dengan rural. Itu kan kita bisa lihat aja di sini, misalnya Jakarta main ke Sentul Selatan, agak naik ke Hambalang, terus ke Cisadon aja udah nggak ada listrik. Gimana misalnya akses terhadap internet, kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini tentu harus dilakukan literasi, bukan hanya semata-mata lewat online, tapi juga bisa lewat macam-macam kanal. Contohnya ceramah-ceramah keagamaan harus menyisipkan itu, ya kan? Kemudian misalnya materi sekolah itu harus menyisipkan literasi. Misalnya seperti memberikan kesadaran bahayanya judi online, bahayanya minuman keras, bahayanya narkoba. Itu kan harus dibangun juga lewat pendidikan gitu. Yang dalam konteks pendidikan artinya guru ini memiliki peran yang sangat penting ya, Prof. Ya. Dalam membangun perspektif muridnya. Apalagi kan guru adalah mengkonversi murid ya, Prof ya. Cara berpikirnya, membangun imajinasi, membangun pribadinya. Itu PR juga tuh, Prof, bagaimana guru itu sekarang berkualitas dan sesuai dengan ruang digital sekarang. Dan menurut saya bukan hanya guru tapi juga dosen ya. Oke. Ya, itu sama pentingnya, apalagi sekarang kerentanan sosial itu banyak juga di kampus-kampus. Ya, seperti judi online itu jangan dikira tidak banyak para pelakunya dari mahasiswa gitu. Kalau Profesor melihat kira-kira yang rentan terkena judul ini dari kelas ekonomi dan sosial seperti apa, Prof? Menurut saya tidak bisa lagi begitu. Tidak bisa Jadi lagi. Itu pola acak. Ada yang sudah sangat juga pendidikannya tinggi masuk ke judi online. Banyak kasusnya. Wow. Bahkan orang-orang yang terpelajar banyak yang masuk ke situ, karena mungkin dia terpelajar tapi kemudian dia punya kerentanan emosi. Oh. Iya kan? Kemudian juga ada himpitan ekonomi gitu, tapi kemudian dia tidak berupaya untuk mengambil cara yang sepatutnya gitu ya. Kemudian dia ngambil cara instan dan masuk ke judi online gitu. Ada juga yang memang dari strata ekonomi, tapi biasanya semakin potensi besar ya orang-orang ini untuk kemudian menggunakan nalarnya, menggunakan sumber daya yang ada pada dirinya, sebenarnya semakin minim juga potensinya untuk terlibat judi online. Nah, yang masalah itu adalah ketika dia tidak bisa mengoptimalisasi kesadarannya. Kan banyak orang yang melakukan judi online itu bukan karena kesadaran tapi karena penularan, misalnya diajak teman dekat. Itu ada, Prof? Banyak sekali. Faktanya seperti itu? Faktanya seperti itu. Contoh misalnya dia nyoba-nyoba, sama seperti merokok, sama seperti narkoba. Ternyata rapuh juga berarti masyarakat. Banyak kan ini. masyarakat kita kan
Sebenarnya tadi udah saya bilang seperti piramida. Iya. Lapis terbesar dari piramida itu di bagian bawahnya adalah masyarakat awam. Nah, baru masyarakat berperhatian atau attentive public, baru kemudian sedikit kelompok elit. Nah, ketika ada misalnya masyarakat awam yang masih rentan, kemudian dia dapat pengaruh dari lingkungan, terutama significant others atau orang terdekat dia yang dia percayain, kemudian muncul tuh keinginan untuk mencoba gitu kan. Kan significant other tuh tidak harus bapaknya ibunya, tapi bisa juga teman karibnya. Pertemanan ketika nongkrong-nongkrong, yuk nyoba yuk gitu. Nah akhirnya dia kemudian masuk tuh. Atau memang dari awal dia punya intensi untuk bermain judi online. Akibat apa? Dia tidak tahu bahaya judi online itu seberapa dahsyat gitu. Nah, dari nyoba-nyoba sendiri aja, tidak diajak oleh teman gitu. Ada juga yang memang dia terdampak dari ketergantungan kuat dia pada sosial media. Artinya paparan sosial media. Misalnya dia sebenarnya tidak mau judi online, tapi ketika dia berselancar di sosial media, kemudian masuk, tiba-tiba kan suka muncul tuh iklan gitu, kemudian dia klik, kemudian algoritma jalan tuh. Hampir tiap hari kemudian dia muncul tuh di timelinenya dan dia penasaran, kemudian dia Akhirnya coba-coba. Nah hal-hal seperti ini menurut saya harus kita waspadai. Karena pergerakan judi online itu tidak semata-mata bisa lewat penegakan hukum. Yang paling berperan signifikan Mbak Salma itu adalah membangun kesadaran kritis dari warga masyarakat. Apa aja yang boleh dan tidak boleh sebenarnya pada saat kita berselancar di dunia digital. Dan harus didorong masyarakat itu pada kemauan dan kemampuannya untuk mengoptimalisasi kreativitas yang jauh lebih bisa bermanfaat dibanding hanya menjadi bagian dari orang yang terpapar oleh judi online ini. Dimulai dari diri sendiri. Ya, self censorship. Oke. Tapi kan orang tidak mungkin punya self censorship kalau dia tidak punya yang disebut dengan sumber daya. Sumber daya itu antara lain apa? Informasi. Makanya kemudian perlu diberi semacam literasi informasi supaya dia punya sumber daya informasi yang bagus. Akhirnya punya self censorship gitu loh. Ya, kayak Mbak Salma misalnya. Ya mau ditawarin kayak apa aja karena udah self censorshipnya kuat, dia tidak akan mau ngikut judi online kan. Tidak gitu akan loh. Prof. Nah tapi tiba-tiba satu hari Mbak Salma down gitu ya secara mental karena ada masalah apa, so kita nggak pernah tahu. Nah, kemudian masuk tuh orang yang mungkin memberi stimulan untuk kemudian memanfaatkan judi online, tapi lagi-lagi sedown apapun atau kita lagi ringkih gitu ya karena ada persoalan-persoalan kehidupan, kalau self censorshipnya jalan, dia tidak akan pernah mudah tergiur masuk ke dalam pusaran judi online ini gitu. Kalau cara kerja jebakan judol ini di ruang digital tuh bagaimana Prof? Iklan judi online di macam-macam situs populer itu kan baik itu terang-terangan ya maupun samar-samar, itu kan ada kan. Nah ini bisa kita sebut juga trap sebenarnya. Jebakan ya? Iya, jebakan. Ya supaya kemudian orang tahu, lama-lama dari tahu itu ingin mencoba. Polanya seperti itu? Polanya kan dari atensi, perhatian, baru ke interest, ketertarikan, baru desire, hasrat, baru conviction, menimbang-nimbang. Baru dia terlibat dalam judi. Kan begitu? Nah dimulai dari apa? Ya mengiklankan diri tuh mengiklankan situs atau mengiklankan linknya lewat misalnya para influencer atau lewat potongan-potongan video yang lagi booming, lagi viral gitu, dan itu kemudian jadi free rider, penunggang bebas dari apa yang lagi rame itu, dan orang tahu nih akan ada digital crowd gitu ya, akan ada kerumunan, dan dari kerumunan itu akhirnya kita coba untuk mempopulerkan, namanya publicity, itu konsep publicity yang dipakai. Gitu. Atau sekarang biasa disebut dengan FOMO juga sih Prof. Ya memang ada realitas FOMO. FOMO itu
khas dari perilaku kolektif. Itu yang tadi saya bahas, khas dari collective behavior. Jadi collective behavior itu kan cirinya itu perilakunya itu tidak berstruktur dan bahkan kecenderungan menjadi penyimpang atau deviant behavior, perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang itu salah satunya dimulai dari lemahnya sumber daya. Sumber daya yang saya maksud apa? Sumber daya informasi. Karena orang kecenderungan kalau dia punya knowledge, punya skill, punya sikap, itu dia punya self censorship-nya, dia punya cara untuk mengontrol dirinya. Tapi kalau dia tidak punya sumber daya pengetahuan, lemah, kosong, kemudian dia tidak punya skill untuk mencari informasi, dia pasti sikapnya lebih gampang dipengaruhi oleh pihak lain. Gitu. Kita sekarang berbicara secara dampak. Tadi sudah dipaparkan dampak sosial, ekonomi, dan juga keluarga. Spesifik di keluarga, banyak berita di luar sana bagaimana judul itu akhirnya membuat manusia menjadi melakukan aksi kriminal yang di luar logika kita, Prof. Anak ke ibu, istri ke suami, bahkan seorang suami yang punya jabatan sebagai polisi pun sampai ekstrim kelakuannya, Prof. Dalam kerangka komunikasi risiko dan perilaku sebenarnya bagaimana ini, Prof? Ya, saya melihat gini, orang yang kemudian udah terlibat judi online, apalagi kemudian dia berada dalam situasi yang rentan secara psikologis akibat misalnya hutang, akibat misalnya addiction dia terhadap judi itu, dan lama-lama kan dia ada ruang hampa ya dari sisi psikologis. Kehampaan itu diisi oleh emosi kan. Kenapa? Karena tekanan yang kuat secara psikologis menimbulkan situasi uncertainty, ketidakpastian dan ketidaknyamanan, anxiety. Dan kehampaan yang menimbulkan situasi tidak nyaman, tidak pasti itu lebih-lebih akan menjadi lebih eksplosif kalau tanpa ada yang disebut dengan nilai religiusitas. Kan begitu kan? Nilai religiusitas kosong, kemudian dia ada situasi tidak nyaman, situasi tidak pasti, akhirnya kemudian masuklah emosi itu menguasai agresivitas dirinya. Agresivitas itu bisa dua, verbal aggressiveness, bisa juga memang perilaku agresif dalam arti tindakan. Kalau verbal agresif itu misalnya bahasa menjadi tidak terkontrol, menyakitkan gitu kan, banyak yang misuh-misuh, marah-marah, itu bahasa yang tidak terkontrol, bahkan perilaku yang mungkin bisa membahayakan orang lain seperti misalnya memukul atau bahkan sampai tindakan melukai, bahkan membunuh gitu. Kalau seperti ini kan sudah menjadi lingkaran setan, Prof ya, akan seperti itu kembali lagi. Lalu pola komunikasi keluarga seperti apa yang paling efektif? Saran Prof sebagai pakar komunikasi. Pertama itu ada namanya komunikasi empati. Basisnya itu persuasi lewat hubungan antar pribadi. Ini namanya interpersonal communications. Seperti misalnya anak dengan bapak jangan sampai fatherless gitu ya. Atau misalnya dengan ibunya tidak pernah didekap, ya kan? Sehingga jauh sekali gitu, ada gap. Kan itu basisnya sebenarnya komunikasi antar pribadi yang menunjukkan empati. Kedekatan itu bisa jadi menguatkan self censorship si anak. Semakin jauh hubungan antar keluarga itu semakin mudah atau semakin rentan orang kemudian terpapar banyak hal, bukan hanya judi online tapi hal-hal negatif lainnya. Kemudian yang kedua, untuk mitigasi selain komunikasi antar pribadi itu juga harus ada namanya small group ya, discussion, diskusi kelompok kecil, misalnya di kelas atau misalnya di sekolah, di kampus. Semakin jarang dia terlibat dalam perbincangan-perbincangan yang menguatkan dirinya, dan semakin dia bahkan misalnya diabaikan dari lingkungannya, semakin mudah juga dia terpapar itu. Ada kerentanan. Kan banyak sekarang ya, meskipun kampus itu bagus tapi tidak memelihara yang disebut dengan semangat kekitaan. Semangat kekitaan. Iya. Semangat kekitaan, padahal aslinya orang Indonesia kan paguyuban. Guyub ya? Ya, guyub, bukan patembayan. Convergent bukan divergent. Nah, modal itu namanya modal sosial.
social capital itu kan antara lain dimulai dari adanya semangat kekitaan. Seperti kekitaan di keluarga, kekitaan di circle pertemanan, kekitaan di organisasi. Semakin dia ada hubungan dengan komunitas, dengan organisasi, semakin dia menguatkan sebenarnya vaksin kekebalan mentalnya. Oke. Itu kan menjadi vaksin kekebalan mental bagi seseorang yang mungkin bisa lebih sadar bahwa hidup itu bukan hanya semata-mata soal judi gitu. Hidup itu bisa Anda kreatif, melakukan sesuatu, mendapatkan insentif, bekerja, melakukan sesuatu atau berorganisasi, menguatkan skill, menguatkan kemampuan, added value dan lain-lain. Nah, ini kan bisa kemudian jadi juga penguat dari kekebalan mental orang. Kekebalan mental. Yang ketiga, ini yang perannya harus diambil pemerintah, namanya kebijakan. Kan kebijakan tuh soal pemerintah mengambil sesuatu atau tidak mengambil sesuatu. Ya kan? Whatever government choose to do or not to do. Nah, peran ini tidak dimiliki oleh warga negara. Peran ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh, ada kebijakan yang meredam pergerakan judi online. Jangan semata-mata ucapan pejabat yang sifatnya lip service, tapi harus punya aspek namanya direktif. Benar-benar kebijakan itu bisa direalisasikan dengan arahan yang tepat guna, tepat sasaran. Kenapa? Karena kalau pemerintah misalnya membiarkan judi online itu, ya dia akan lama-lama kemudian dinormalisasi oleh tadi media sosial, dinormalisasi oleh para influencer, sehingga kemudian akhirnya berjudi ya sama seperti misalnya dianggap seperti merokok, ya kan? Iya. Jadi normal. Dari normal gitu. Jadi orang boleh merokok, boleh tidak, berarti orang boleh judi atau boleh tidak gitu. Nah, ini yang perannya itu ada di kepolisian, peran itu ada di pemerintah, termasuk Komdiji gitu ya kan, untuk melakukan literasi, termasuk juga misalnya DPR untuk mengeluarkan produk legislasi yang memasukkan judi online sebagai bagian penting untuk dibatasin, untuk bahkan mungkin dihilangkan gitu. Dan harus benar-benar berniat untuk menuntaskan judi online ini Iya, sampai kan namanya ke bandarnya. bukan hanya goodwill tapi political will untuk kemudian sampai pada sebenarnya siapa pemain besarnya, bukan hanya operatornya gitu. Iya. Kalau operatornya bisa ditangkap hari ini, ditangkap 3 hari ini, bisa muncul 7 besok, muncul 10. Tapi kalau bandar kan dia menjadi hulunya. Iya gitu. betul. Harusnya menyentuh hulunya ya, Prof. Menyentuh hulu ya. Dalam penelusuran kami terakhir, salah satu sikap pemerintah itu adalah dengan pemblokiran situs, kemudian pembentukan satgas, dan ada juga penindakan rekening. Menurut Profesor, apakah langkah ini sudah benar? Apakah benar-benar mampu memutus mata rantai judul ini? Ya paling tidak itu harus memang dilakukan. Jadi bukan soal apakah benar-benar akan punah gitu ya. Ya seperti halnya kita menanam padi, pasti ilalang tumbuh. Maksud saya ingin mengatakan bahwa judi mungkin akan juga ada gitu ya, dengan pelaku yang berbeda-beda, tapi ruang pergerakannya jangan dibikin longgar. Kalau bisa dipunahkan gitu. Kenapa saya bilang kalau bisa dipunahkan? Karena saya yakin para pelaku bisnis judi online itu dia tuh akan mencari 1000 cara gitu untuk tetap eksis kan. Makanya kemudian jangan dibiarkan untuk terus menerus, akhirnya kemudian kumulatif, bahkan kalau dahsyat sekali kalau kemudian membentuk konglomerasi judi online gitu kan. Nah ini peran seperti Komdiji ya, memblokir misalnya situs atau men-take down gitu ya, konten yang kemudian berpotensi menjadi pengaruh buruk bagi generasi muda untuk main judi online gitu. Itu menurut saya harus terus digalakan. Dan itu harus jadi salah satu concern dari Komdiji. Yeah. Jangan justru Komdiji menjadi bagian tidak berdaya atau berada di pita Mobius gitu. Pita Mobius itu kan semacam
non orientable object gitu ya, tidak ada akhir dari sebuah perjalanan gitu. Kan seperti angka 8 yang ditidurkan kan, kalau kita jalan di satu titik kembali ke titik yang sama terus aja. Nah, menurut saya harus ada pergerakan dari cara kerja memberantas judi online itu. Umumkan tuh situs-situsnya. Inilah Ya kan? salah Ini, satu manfaat gitu. posisi strategis Menkom Digi. Memang di situ. Harus seperti itu. Saya underline itu harus menjadi salah satu yang diperkuat di Komdigi. Bagaimana misalnya judi online itu tidak beranak pinak, ya, kemudian tidak mengalahkan negara dalam konteks pemerintah itu. Pemerintah kan punya instrumen untuk mendeteksi. Komdigi punya alat untuk mengecek, untuk kemudian bahkan memblokir. Itu tidak dimiliki oleh saya di kampus gitu ya kan. Wewenang itu ada di pemerintah. Makanya saya tadi menyatakan yang ketiga itu posisinya ada di pemerintah gitu. Apa yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah sebagai public policy. Yeah. Satu kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dan tidak dimiliki oleh warga negara biasa adalah kewenangan gitu. Otoritas Tersebut ya. Dan Menkom Digi melalui Ibu Mutia Hafid menyampaikan bahwasannya pemberantasan judul ini sebagai prioritas nasional. Ya. Dan itu menjadi concern beliau juga. Nah, Prof, pertanyaan saya ini apa kemudian judi online ini bahkan sekarang banyak yang menyamar. Menyusup di game-game. Ya. Apalagi sekarang anak-anak terbiasa menonton streaming game. Kadang menyusup tuh, Prof ya. Kemudian komunikasi yang ideal seperti apa yang harusnya pemerintah pasang sebagai strategi? Ya, komunikasi seperti apa yang harus dipasang oleh pemerintah? Menurut saya komunikasi resiprokal ya. Komunikasi timbal balik dengan stakeholder warga masyarakat yang peduli atas pemberantasan judi online. Jadi jangan kemudian hanya semata-mata jalan sendiri. Harus melibatkan juga komunitas-komunitas yang ada di masyarakat yang memang punya perhatian yang sama untuk tidak membiarkan judi online itu terus membesar di Indonesia. Kan banyak juga basis-basis komunitas yang peduli NGO kan. bisa NGO, bisa juga kampus, bisa juga sekolah gitu. Maksud saya ini harus dijadikan semacam gerakan bersama. Jangan sampai Komdigi hanya main sendirian. Libatin tuh kampus, libatin SMA, libatin pesantren-pesantren, sehingga kemudian ini menjadi movement, social movement. Kan 4 tipologi social movement itu 2 diantaranya menyasar individu-individu. Yang pertama itu alternatif social movement, yang kedua redemptive social movement. Ya kan, kalau alternatif itu mengubah satu perilaku individu pada perilaku yang spesifik, seperti orang dari merokok menjadi tidak merokok, orang dari bermain judi menjadi tidak bermain judi. Nah, itu namanya alternatif social movement. Ada juga redemptive social movement yang gerakan sosialnya itu menyasar perilaku individu tapi menyeluruh atau fundamental, mendasar. Seperti orang misalnya hijrah dalam keseluruhan hidupnya atau berpindah dari misalnya keseluruhan gaya hidup yang tidak sehat menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Bukan hanya soal merokok atau soal judi, termasuk juga mindset, termasuk juga mungkin pola kesehariannya. Kalau reformatif kan to everyone ya, tapi pada satu perilaku spesifik. Ada juga revolutionary social movement pada banyak orang dan sistemik. Nah, bagi saya judi online itu harusnya jadi gerakan atau social movement, alternatif social movement gitu. Nah, Kemenkom Digi juga mewajibkan platform digital seperti digital global seperti Google dan Meta untuk kooperatif dalam pemblokiran serta pelaporan isu judi online ini. Menurut Profesor, penilaian Profesor bagaimana efektivitasnya serta tantangan dengan pendekatan yang bersentuhan langsung dengan big technology ini? Ya, jadi memang sudah sepatutnya ya para pemain global dalam konteks sosial media ini juga tunduk patuh ya pada
asas hukum yang berlaku di sebuah negara yang berdaulat seperti contohnya Indonesia. Ya, Google misalnya atau platform lainnya. Itu kita tahu bahwa negara itu punya kerentanan dari sisi digital. Kalau nggak dilindungi itu bahaya. Ya, makanya dia selain misalnya punya sebut aja seperti kantor perwakilan di Indonesia misalnya, yang kemudian kenapa penting? Karena bisa ada proses memfasilitasi jika ada masalah gitu, ya kan? Bertanggung jawab gitu. Meskipun konsep sosial media itu user generated content, tapi kan warga negara, sebut aja warga negara Indonesia harus dilindungi kan. Termasuk juga dari sisi bisnis. Kan banyak platform digital yang ada di Indonesia yang followernya itu, usernya itu banyak orang Indonesia, tapi si yang bersangkutan tidak mau berkantor di Indonesia, maunya kantornya di Singapura gitu. Iya kan? Nah, sekarang menurut saya kalau ada kedeteksi misalnya platform tersebut mempromosikan judi online, kan harus ada punishment, Sanksinya, Prof. sanksi. Termasuk misalnya keharusan si platform yang bersangkutan itu ikut bertanggung jawab gitu. Nah, kenapa? Karena kan itu jelas-jelas melanggar kan gitu. Nah, makanya menurut saya sih saya mendukung kalau Komdiji mau mengupayakan ini gitu ya, dan secara konsisten itu dilakukan bukan hanya pada momentum-momentum yang lagi hangat, lagi rame orang ngomongin judi online gitu. Tapi ini harus menjadi gerakan yang reguler, konsisten, bertahap, berkelanjutan, sehingga kemudian ada ruang digital yang jauh lebih sehat terutama bagi warga negara Indonesia. Karena ancamannya pun itu adalah jangka panjang dan Jangka hasilnya panjang. juga jangka panjang gitu Persis, ya, Prof ya. Persis, ya, persis. Kita tahu pemerintah tuh sekarang sudah ada SMS Blast, kemudian ada iklan layanan masyarakat, Ya. ada hingga kampanye internal ASN gitu. Ya. Efektif tidak komunikasi edukasi seperti ini, Prof? Di ruang digital juga? Ya, apapun yang dilakukan kita harus apresiasi dulu ya. Soal efektif atau tidak itu kan kasuistik, harus ada namanya parameter untuk mengukurnya kan. Tapi itu harus dilakukan, entah itu menyasar ASN, menyasar mahasiswa, menyasar siswa, untuk membangun yang disebut dan kesadaran bersama gitu. Tadi itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan, ini jangan sampai jadi gerakan Komdiji saja. Ini jadi gerakan bersama melibatkan stakeholder masyarakat kita. Tapi jangan sampai ada ego sektoral yang Jangan sampai jadi ada ego sektoral. Kenapa muncul ego sektoral? Karena biasanya merasa jalan sendiri-sendiri gitu. Kan dari awal tadi saya sampaikan, gerakan untuk melakukan social movement, termasuk alternatif social movement melakukan pemberantasan judi online, itu saya yakin 100% tidak akan sukses kalau hanya menjadi programnya Komdiji. Tapi juga harus melibatkan program yang dimiliki oleh kampus, sekolah, pesantren, ormas keagamaan, ormas kepemudaan, sehingga kemudian ini menjadi gerakan bersama. Disitulah menurut saya mulai adanya letak social movement ini berdampak. Kalau hanya dilakukan oleh Komdiji, ya mungkin tidak akan terlalu berdampak gitu. Komdiji melibatkan stakeholder lainnya, saya kok meyakini bahwa akan lebih banyak lagi dampak yang muncul ya, dan ini dalam jangka panjang akan bagus gitu ya. Tapi harus sampai pada kesadaran substantifnya. Ini harus bagaimana caranya membangun gerakan untuk pemberantasan judi online itu sebagai alternatif social movement bersama-sama, sehingga perlu menjahit ya ragam stakeholder yang ada di masyarakat untuk sama-sama memerangi judi online ini. Begitu. Kalau kita berbicara ke depan, Prof, kita kan Indonesia ini memiliki bonus demografi Gen Alpha dan Gen Z sebagai penerus bangsa kita ke depan. Tapi kemudian kita tahu realitasnya, tantangannya sangat banyak sekali, kompleks. Pusing saya juga jika melihat fakta yang ada.
Dan tadi Prof sampaikan harus ada stakeholder yang lain termasuk Ya. mahasiswa juga Ya. dilibatkan. Itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mutia Hafid Ya. sebagai Menteri Kemenkomdigi bahwasannya beliau mendorong program literasi digital secara nasional dan dengan menggerakkan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam kampanye anti judol. Ya. Dari sudut pandang Profesor bagaimana melihat ini? Ini bagus, Bagus? sangat bagus. Kenapa? Karena kan salah satu aset penting ya Indonesia saat ini dan ke depan itu anak-anak muda. Gen Z, Gen Alpha, yang itu akan menjadi investasi signifikan Indonesia di masa mendatang. Mereka ini harus diikut sertakan dalam social movement anti judol. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Bu Mutia menurut saya patut diapresiasi. Sekaligus perlu didukung bukan hanya oleh Komdigi dari pusat hingga daerah, ya, tapi juga oleh stakeholder warga masyarakat lainnya. Saya selalu percaya bahwa gerakan perubahan itu meskipun kecil, yang penting itu konsisten, berkelanjutan dan menjadi agenda bersama. Contohnya seperti melibatkan anak-anak muda sebagai agent of change, paling tidak di gerakan anti judol ini. Iya. Sehingga mereka bukan hanya soal mengkampanyekan, melainkan juga stop menormalisasi dirinya untuk kemudian menjadi bagian dari kebiasaan orang berjudi secara online begitu. Tadi sudah disinggung di awal bahwasanya ini adalah international crime ya. International crime. Berat ini Prof karena Asia Tenggara kita tahu tingkat judulnya tinggi, tidak Tinggi, hanya Indonesia ya. Betul. Lalu bagaimana kolaborasi seperti apa yang tepat yang harus dibangun pemerintah antar negara, Ya. kemudian platform digital, keluarga, komunitas dan media dijalankan yang tadi Ya. secara keseluruhan. Ya, yang signifikan. jelas Mbak Salma ya kan negara kan punya kewenangan. Dan kewenangan dimiliki oleh satu negara berdaulat itu tentu harus dikomunikasikan juga dengan negara-negara lain. Kan tentu ada hubungan diplomatik kita kan, dan salah satu yang menurut saya harus disinkronkan ketika judi online ini bukan hanya jadi kejahatan lokal tapi kejahatan transnasional. Itu yang tadi disebut sebagai international crimes ya. Nah, konteks international crime ini kan tidak bisa melibatkan satu negara. Makanya dibutuhkan komunikasi antar pemerintah dan pemerintah G2G. Contohnya adalah kalau ada pelaku kejahatan judi online di Indonesia dan pelakunya misalnya berasal dari Malaysia, Singapura atau misalnya bahkan dari Eropa, itu kita punya kerjasama, memorandum of understanding dalam konteks penegakan hukum, gitu kan? Itu yang pertama. Kedua, karena ini menyangkut juga kesadaran bukan hanya kesadaran orang Indonesia. Tadi saya udah bilang kan kata kuncinya borderless, ya kan? Borderless itu maka butuh satu kemampuan kita untuk mengadaptasi dunia digital lintas negara. Penguatnya apa? Menurut saya penguatnya adalah jejaring ya aktor non negara, non pemerintah yang kemudian turut serta menjadi frontliner anti judol. Contohnya misalnya mereka yang peduli lewat NGO, lewat gerakan-gerakan kelompok yang itu kemudian harus dijahit jejaringnya. Contoh misalnya Komdigi menjahit NGO-NGO yang berkonsentrasi pada judol, anti judol. Kemudian di negara-negara tetangga kita mana tuh NGO-NGO itu. Kemudian ada kan pertemuan tuh lintas negara gitu untuk menjadi gerakan masif internasional anti judol gitu. Kan bagus kan? Jadi gerakan internasional. Bukan hanya gerakan tapi juga bukan hanya kampanye tapi jadi gerakan, jadi social movement. Nah, menurut saya ini yang harus dilakukan termasuk keluarga. Ingat keluarga itu adalah basis pertahanan paling dekat dengan objek atau dengan subjek. Ya anak atau anggota keluarga. Ya, ketahanan negara itu dimulai dari ketahanan keluarga gitu. Ibu Menteri juga menyampaikan bahwasanya pemberantasan judi online ini
erat kaitannya dengan isu perlindungan anak di ruang digital. Yeah. Karena faktanya anak umur 10 tahun pun sekarang sudah bisa deposito judi online, Prof. Itu fakta lapangan seperti itu. Yeah. Beliau mencanangkan akan membuat rencana pembatasan usia, kemudian ada standar keamanan platform. Yeah. Jadi ada limitasi penggunaan untuk sesuai usianya, ada rate-nya seperti itu ya, Prof ya. Dan ada juga waktu durasi berapa lama anak bisa menggunakan itu. Bagaimana Prof melihat urgensi pendekatan ini? Iya kan ada PP Tunas ya. Iya kan? PP Tunas betul. Nah PP Tunas itu kan inisiatif bagus menurut saya. Dan kalau Australia sudah melarang, itu kan gerakan lebih maju lagi kan gitu sebenarnya. Melarang anak usia di bawah 16 tahun ya kan untuk bermain sosial media misalnya. Nah PP Tunas itu juga menjadi contoh bagus dari Indonesia gitu. Patut diapresiasi. Bahkan saya pernah mendiskusikan PP Tunas ini di kampus ya. Bersama-sama dengan Komdiji juga waktu itu sosialisasi PP Tunas. Dan saya senang dengan keberadaan PP Tunas ini sebagai inisiatif maju. Ya, karena ini menjadi bagian dari cara kita berikhtiar kan. Iya, betul. Jangan sampai kemudian terlalu bebas sehingga kemudian paparan itu tidak bisa kedeteksi. Nah sekarang masalahnya adalah what next setelah PP Tunas ini muncul. Ya tentu adalah implementasi kan gitu. Nah yang tidak mudah itu diimplementasi. Itu dia. Makanya butuh membangun kesadaran kolektif, bukan perilaku kolektif. Kesadaran kolektif, kesadaran bersama agar kita saling bersinergi antar lapisan masyarakat. Persis, ya Prof ya. Oke. Ini aku mau bertanya langsung ke Profesor sebagai seorang pakar komunikasi. Kalau orang terdekat saya sudah terlanjur kecanduan judol, Prof. Pendekatan seperti apa yang harusnya saya berikan agar lebih efektif kemudian keluar dari siklus ini? Yang efektif adalah pendampingan terlebih dahulu. Jadi jangan kemudian terlalu banyak lepas kohesi sosial yang terbangun. Jadi kalau misalnya Mbak Salma punya teman dekat, benar-benar dekat dan terjerat judi online, jangan dijauhin. Ya harus justru didampingin. Proses interaksi ya yang jauh lebih dekat dengan orang yang justru menyadarkan dia itu jadi penting di saat-saat terpuruk karena terjerat judi online itu. Tapi kalau dia dibiarkan, apalagi dijauhi, apalagi kemudian jadi bahan pergunjingan, maka tingkat keterpurukan dia akan bertambah. Dan dia kemudian perlu escape dia dari realitas sosial. Dan salah satu cara dia berlari itu biasanya kemudian menyalurkan ke hal negatif. Dia semakin terperosok jauh, maka pendampingan itu yang disebut dengan human relation. Hubungan antar manusia yang yang semakin kuat, semakin erat, dan itu bisa kemudian menjadi kontrol bukan hanya pada diri orang yang mendampingi sebenarnya, tapi juga bagi mereka yang sudah terpapar gitu. Dari yang Profesor sampaikan saya jadi ingat dulu waktu saya di pesantren, habluminan nas dan habluminallahnya itu sangat penting dalam kehidupan kita. Persis. Masa gini. Kan dua hal itu. Kan kesadaran transcendental habluminallah itu harus kemudian juga diperkuat dengan human relation habluminannas. Nah, ketika misalnya proses gerakan-gerakan sosial seperti alternatif sosial maupun yang namanya anti judol ini dikenalkan oleh pemerintah, misalnya lewat Komdiji, itu tidak akan sukses kalau orang-orang yang kemudian melakukan gerakan ini itu tidak kemudian mengedepankan yang disebut dengan komunikasi antar pribadi yang lebih dekat, lebih erat, terutama dengan mereka yang terpapar. Kalau ditinggalkan dia akan lonely. Ketika dia lonely, dia akan mencari cara pembenaran atas apa yang sudah dilakukannya. Nah, makanya kemudian kita perlu menyadarkan orang-orang yang terpapar ini dengan cara merangkul mereka. Nah, kalau kemudian ada satu ruang kosong yang semakin menganga, semakin berjarak, maka potensi untuk kemudian dia terus terlibat dalam judi online ini semakin besar potensinya. Singkat Prof pertanyaannya, apa 2 atau sampai 3
2-3 lah rekomendasi Profesor yang paling penting harus segera dilakukan terhadap isu judol ini ke pemerintah. Yang harus segera dilakukan pertama menurut saya karena pemerintah punya kewenangan atau otoritas, maka proses implementasi kewenangan anti judol ini harus ada di garda depan. Pemerintah harus ada di garda depan dan mengeksekusi setiap kewenangan yang dimilikinya untuk melimitasi bahkan mengamputasi judi online ini. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan untuk kampanye anti judi online itu harus menjadi gerakan masif dan itu syaratnya harus menjadi gerakan bersama, social movement bersama. Kemudian yang terakhir, yang tentu juga penting adalah terus-menerus menguatkan literasi. Ini yang disebut dengan literasi mainstreaming. Nah, tanpa ada literasi atau pengarus utamaan literasi, yang ada adalah diambil alih ya kebutuhan informasi itu oleh mereka yang memanfaatkan ruang digital untuk kepentingan bisnis mereka, termasuk bisnis judi online. Iya. Gitu. Langkah-langkah Kementerian Komdiji, regulasi pemblokiran masif, literasi digital, kerjasama dengan big technology tadi yang sudah kita bahas Prof sebelumnya. Tapi dengan realita kehidupan yang sekarang kita tahu ada gap sosial ekonomi, kemudian realitas masyarakat yang sangat kompleks gitu. Prof optimis tidak dengan keberhasilan itu? Saya selalu punya optimisme ya, bahwa kalau ini tadi dilakukan bersama-sama, kemudian terus menerus, sekalipun ya tidak menjamin bahwa judi online itu akan hilang 100%, tapi paling tidak ruang geraknya terus terbatasi gitu. Karena kan juga ada kreativitas dari para pelaku judi online dengan macam-macam adaptasi kan ya. Ya itu kita tidak menutup mata, tapi pemerintah memang harus mengambil inisiatif yang benar-benar di garda terdepan untuk pemberantasan judi online ini gitu. Soal apakah itu kemudian dalam jangka panjang berdampak atau tidak, itu harus ada ukurannya. Sekali lagi, ukuran itu tidak bisa oversimplikatif atau jumping conclusion, penyimpulan yang melompat. Ya mudah-mudahan aja kita melihat apa yang dilakukan ikhtiarnya oleh Komdiji, dilakukan oleh para NGO, dilakukan oleh kampus, itu berdampak pada minimnya partisipasi judi online, termasuk gap sosial ekonomi tadi. Ya kita tidak menutup mata bahwa judi online ini salah satu problem serius, krusial, dan sekarang ini jejaringnya sudah luar biasa. Dua kata yang mewakili itu yaitu masif dan eksesif gitu. Makanya kemudian kita harus berlomba dengan para penjudi online dan para pelaku bisnis judi online itu ya dengan cara kerja kolektif. Iya. Masif dan apa tadi Prof? Eksesif. Eksesif artinya pemerintah juga harus mempunyai transformasi yang radikal juga untuk mengatasi tersebut ya. Iya, persis. Kita sekarang sudah berada di pertanyaan kulminasinya, sudah di titik tertinggi. Ini pertanyaan yang santai saja Prof. Sebagai seorang akademisi, kemudian sebagai seorang ayah, apa kekhawatiran paling besar Profesor tentang generasi muda jika ancaman senyap judol ini tidak cepat ditangani? Kalau tidak cepat tertangani, paparannya akan beresonansi, paparannya akan bergema bahkan ke ruang-ruang kamar anak-anak kita. Ya, maksud saya wilayahnya itu menjadi sangat personal, masuk ke handphone, masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Makanya kemudian yang menjadi kekhawatiran itu perlu diantisipasi dengan apa? Mau nggak mau harus mengisi itu ruang kesadaran anak-anak kita, ruang kesadaran keluarga kita, hati mereka, kemudian kreativitas mereka supaya kemudian tidak terjerat dengan mudah ke hal-hal yang sangat merugikan seperti judi online ini. Saya yakin kalau knowledge-nya ada, hatinya dibangun, kesadaran reflektifnya itu jalan antara pikiran dan perasaannya, sekaligus juga ada optimalisasi peran, fungsi dan kewenangan pemerintah. Itu menurut saya dengan sangat yakin saya
menyatakan bahwa anak-anak kita, orang-orang terdekat kita itu insya Allah akan terhindar dari judi online. Oke, terima kasih Profesor atas kuliahnya Sama-sama. hari ini. Sama-sama Mbak Daging Salma. semua, Iya. Profesor. Semoga ruang digital ini menjadi ruang untuk anak-anak kita tumbuh ya dan berkembang ya, Ya. Prof ya. Artinya pemerintah Tumbuh harus bersama, berdaya bersama. tumbuh bersama, berdaya bersama, Ya. dan artinya pemerintah harus memiliki kurasi yang tepat Kurasi yang tepat. untuk ya. memanfaatkan itu. Ya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih sahabat Resonansi sudah menonton podcast hari ini. Semoga ini memberikan harapan dan membuka mata kita semua terhadap ancaman judi online ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel podcast Resonansi. Nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan konten kita selanjutnya. Terima kasih. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras.